Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amran dari NRP 11101818029. Pada video kali ini saya akan mensimulasikan percobaan pada praktikum VLSI, yaitu membuat counter asinkron 4 bit menggunakan pendekatan hierarki. Untuk video kali ini sama seperti pada percobaan sebelumnya, yaitu membuat MUX dan decoder dengan pendekatan hierarki juga. Nah, di sini untuk rangkaian penyusun dari counter 4 bit terdiri dari 4 buah D flip-flop dan terdapat satu input yaitu clock. Nah, di sini untuk clocknya sendiri hanya diinputkan pada D flip-flop yang pertama yang mempunyai output Q0. Nah, di sini D flip-flop yang pertama dengan Q0 ini adalah output LSB-nya. Sedangkan Q3 ini adalah MSB-nya. Nantinya untuk flip-flop kedua, flip-flop ketiga, dan keempat akan di-trigger oleh keluaran dari key action D flip-flop pertama. Begitu juga untuk D flip-flop ketiga akan di-trigger dengan D output key action dari D flip-flop kedua. Begitu pula untuk D flip-flop keempat nantinya akan di-trigger oleh output key action dari D flip-flop ketiga. Kemudian untuk penyusun dari rangkaian D flip-flopnya kita bisa lihat terdiri dari dua buah rangkaian latch dan terdapat satu not. Kemudian untuk rangkaian latchnya sendiri terdiri dari 4 buah gerbang NAND dan ditambah satu buah gerbang NOT. Pada LED sendiri untuk hasil simulasinya, input D akan sama dengan output key saat nilai clocknya bernilai 1. Kita bisa lihat di sini saat nilai input D-nya berlogika 1, maka saat clocknya berlogika 1, maka output key-nya juga akan berlogika 1. Kemudian saat D-nya berlogika 0, maka di saat yang bersamaan selama clocknya masih bernilai 1, maka outputnya juga akan berlogika 0. Kemudian di sini saat clock bernilai 0, maka berapapun input pada D-nya, maka output key akan mengikuti output sebelumnya, yang mana yaitu berlogika 0. Kemudian setelah memastikan hasil simulasi pada rangkaian latchnya sudah benar, selanjutnya kita merangkai pada rangkaian flip-flopnya. Nah, di sini untuk flip-flopnya sendiri terdiri dari rangkaian latch sebanyak 2 buah yang dirangkai secara seri, kemudian ditambahkan gerbang NOT pada clocknya. Langsung saja kita simulasikan. Nah, di sini untuk rangkaian D flip-flopnya sendiri, untuk input D-nya sendiri saat berlogika 1,
maka output key-nya juga akan berlogika 1 saat ada transisi dari nilai clock-nya sendiri dari 0 ke 1, maka di saat yang bersamaan selang beberapa detik output key-nya juga akan berubah. Kemudian kita bisa lihat di sini saat clock-nya masih aktif berlogika 1 meskipun D-nya berlogika 0, akan tapi karena pada clock-nya belum ada transisi 0 ke 1 yang selanjutnya, maka outputnya tetap Q sama dengan 1. Oleh karena itu, terlebih dahulu untuk nilai clock-nya sendiri kita buat 0. Kemudian saat diberi input 1 lagi, maka kita bisa lihat di sini output key-nya akan berlogika 0. Setelah memastikan hasil simulasi pada rangkaian D flip-flopnya sudah benar, selanjutnya kita langsung ke rangkaian counter 4 bit asinkron. Nah, di sini setelah saya buat sebelumnya. Nah, di sini untuk simulasinya sendiri, terlebih dahulu kita mengatur simulation option, kemudian memilih ALS. Kemudian di sini nantinya kita hanya akan menginputkan nilai clock dari clock 0 sampai clock 15. Artinya terdapat 16 kali clock yang nantinya akan membuat inputnya di sini dari bernilai 0000 hingga bernilai 111 semua. Nah, di sini yang berfungsi sebagai LSB adalah key 0, kemudian yang berfungsi sebagai MSB adalah key 3. Langsung saja kita simulasikan. Pertama kita beri input atau clock yang pertama. Bisa lihat di sini saat clocknya berlogika 1, maka key 0-nya juga akan berlogika 1. Kemudian untuk clock yang kedua, kita bisa lihat di sini yang akan berlogika 1 adalah key 1, kemudian key 0-nya akan berlogika 0. Dan kita beri clock yang selanjutnya. Maka key 0 dan key 1 juga akan sama-sama berlogika 1. Kemudian kita beri clock selanjutnya lagi. Bisa lihat di sini key 0 dan key 1 berlogika 0, kemudian key 2 berlogika 1.
Jadi pada hasil simulasi di sini untuk output Q0, Q1, Q2 dan Q3 dari 000 sampai berlogika 1111 semua itu membutuhkan 15 kali clock. Sedangkan pada teorinya sendiri membutuhkan 16 kali clock, yang mana pada clock pertama itu semua outputnya berlogika 0 akan, tapi di sini untuk kondisi awal dari outputnya itu dari awal sudah 0 semua. Jadi, nah di sini kita bisa menghitung clocknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Mungkin cukup sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.